Seperti yang kita tahu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, kembali tidak memasukkan Aliano Reinders dalam daftar susunan pemain saat menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Masih segar dalam ingatan kita bahwa Aliano juga dicoret Sintayong pada laga sebelumnya melawan Cina, tepat sebulan yang lalu atau 15 Oktober 2024. Publik pun dibuat penasaran mengapa Sintayong tidak memasukkan namanya secara beruntun untuk timnas Indonesia. Pasca laga melawan Jepang, pelatih asal Korea Selatan itu beralasan bila Aliano Reinders belum cukup baik untuk masuk ke skuad pertandingan. Padahal, Aliano Reinders adalah pemain yang sangat versatile, hingga bisa bermain di 3 posisi sekaligus. Situs resmi Transfermarkt melabeli Aliano memiliki kapasitas menyerang dan bertahan sama baiknya, dan bahkan menguasai peran bek kanan, gelandang serang, dan winger kiri. Alih-alih mengambil keuntungan dari versatilenya, Sintayong justru kemungkinan tidak bisa melihat spesialisasi posisi dari pemain PSIS Bola tersebut. Aliano sejauh ini hanya mencatatkan menit bermain 45 menit dan debutnya saat timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain 10 Oktober lalu. Sebelum debut tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pernah berujar kalau peluang Aliano main adalah tergantung kesiapan sang pemain ditempatkan di posisi mana. Dari ucapan Arya dipahami bila walaupun versatile, Aliano justru bersaing dengan banyak nama di timnas Indonesia dari berbagai posisi. Di posisi back sayap kanan misalnya, yang merupakan posisi natural Aliano Reinders, terdapat beberapa nama sebagai saingan, sebut saja Sandy Walsh dan Kevin Dix. Lalu di sisi kiri ada Pratama Arhan, Shehan Patinama, dan Calvin Verdong. Kemudian di posisi winger, saingan Aliano adalah Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, dan Iance Sayuri. Itu pun belum ditambah penyerang timnas Indonesia yang bisa bermain sebagai winger seperti misalnya Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah, akankah Aliano Reinders tidak akan kembali dimainkan saat timnas Indonesia kembali menghadapi Arab Saudi nanti? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Usai mengalami kekalahan telak atas Jepang dengan skor 4-0 pada hari Jumat, 15 November 2024, timnas Indonesia semakin terpuruk ke dasar klasemen. Timnas Indonesia telah berusaha sekuat tenaga, namun kualitas dari sang Raja Asia memang tidak bisa dibohongi. Melansir lewat laman resmi FIFA, Jepang berada di posisi ke-15 dunia. Lewat usaha maksimal, Indonesia tampak belum mampu untuk menaklukkan Jepang. Kekalahan 4-0 harus diterima oleh timnas Indonesia dan Sintayong. Di balik kekalahan timnas Indonesia, ada satu hal yang menjadi sorotan di Stadion Gelora Bung Karno. Sorotan tersebut adalah jatuhnya sang bintang dari FC Utrecht, Ole Romaini, yang ikut hadir menonton pertandingan Indonesia menghadapi Jepang. Pemain dengan harga pasar atau market value sebesar 26 miliar rupiah tersebut terpantau ikut merasakan tekanan timnas Indonesia yang tertinggal jauh atas Jepang. Usai laga kontra Jepang berakhir, Erick Thohir lagi-lagi memberikan kejutan besar untuk para penggemar. Tentunya untuk kemajuan timnas Indonesia juga. Bukan postingan salaman, namun gaya baru dengan Ole Romaini yang menjadi isyarat proses naturalisasi. Lewat laman Instagram resmi Erick Thohir, terpantau Ole Romaini berfoto dengan gaya jari menunjuk ke arah kamera bersama dengan Ketua Umum PSSI tersebut. Pada akhirnya, timnas Indonesia berhasil mendapatkan penyerang murni untuk melengkapi skuad timnas Indonesia di laga berikutnya. Postingan tersebut tidak memerlukan waktu lama untuk menjadi viral. Media sosial langsung dihebohkan dengan kehadiran Ole Romaini yang memang segera menjalani proses naturalisasi. Benak para fans dan juga para pendukung timnas Indonesia pun dipenuhi oleh pertanyaan terkait Ole Romaini di timnas Indonesia. Salah satunya adalah, apakah Ole Romaini bisa langsung bermain pada laga kontra Arab Saudi yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 19 November 2024 nanti? Jawabannya, tentu Ole Romaini belum bisa bermain pada laga kontra Arab Saudi nanti. Pada umumnya, proses naturalisasi pemain membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu lamanya. Sedangkan Ole Romaini belum menjalani proses-proses tersebut, sehingga paling cepat adalah Ole Romaini baru bisa menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah,
Akankah Ole Romeni bakal dimainkan oleh Sintayong setelah dinaturalisasi nanti? Takutnya kayak Eliano Reinders nih.